bertemu kembali dengan saya, Ida Sulistiani, yang pada slide hari ini I will explain the 4 principal verb used to express future. Jadi ada 4 kategori kata kerja yang di sini sama-sama dipakai untuk menyatakan masa depan or kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. So akan datang meaning that sesuatu yang terjadi di depan kita, tidak selalu hal yang selalu jauh ke depan, bisa saja 5 menit ataupun 1 menit kemudian. So for principal verb used to express future are ada present simple, ada present continuous, ada going to yang sudah pasti dipakai untuk rencana, dan juga will. Mungkin some people wonder why present simple and present continuous can be used to express future. Mari kita lihat dalam penjelasan kali ini. As I told you before, that future is something any moment that after now. So apa yang hari ini terjadi, yang saat ini di depan kita terjadi, itulah yang terjadi di masa depan, maka dia disebut dengan future. So like many other languages, the English language can also use a present tense to talk about future. Remember that there are 2 distinctions: the use of present, whether simple present or present tense, and also present continuous. The English language makes the distinction between what people do and event or timetable. Jadi perbedaannya itu terbagi menjadi 2, apa yang dilakukan oleh manusia dan apa yang dilakukan oleh sesuatu atau event seperti timetables dan lain sebagainya. For event or timetables, the English language uses the present simple. Nah, di dalam simple present ini biasanya kita menggunakan apabila benda yang kita sebut sebagai event or timetable tadi dipakai untuk menyatakan future atau rencana. Jadi tidak untuk manusia. Namun, apabila dia manusia, maka yang digunakan adalah present continuous. Jadi apabila benda, kesimpulannya dia menggunakan present simple. Apabila dia manusia, dia menggunakan present continuous. Mari kita lihat contoh-contoh berikut. To remind you that bahwa present simple adalah sesuatu kegiatan yang biasanya dipakai untuk menyatakan hal-hal yang merupakan kebiasaan umum ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa alam dan lain sebagainya, ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang. It's not only happen now, it happened yesterday, it happened also tomorrow. Jadi ketika kegiatan itu berulang-ulang, maka biasanya kita menggunakan present simple. Nah, kali ini kita akan menggunakan present simple untuk menyatakan planning, rencana yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu untuk jadwal dan untuk hal-hal yang sudah akan terjadi di masa yang akan datang. So we use the verb in simple present form plus a verb of future, of course, ya, when necessary. Jadi kita biasanya menggunakan kata kerja dalam simple present dan ditambah dengan keterangan waktu akan datang apabila diperlukan untuk menghindari kebingungan dengan present time. Jadi ketika kita membaca, kita tahu bahwa apa yang terjadi ini belum terjadi, tapi akan terjadi. Jadi kita menggunakan keterangan waktu akan datang. Namun tidak selalu, karena kita kadang-kadang kita bisa menyimpulkan dari kalimat tersebut bahwa sebenarnya memang itu belum terjadi dan baru akan terjadi di masa depan. Because we can deduct that the sentence is about the future because it begins with when and what time. Jadi apabila ada kata tanya seperti when dan what time, biasanya sudah cukup jelas bahwa kalimat itu belum terjadi, baru akan terjadi. And verb frequently used biasanya seperti kata-kata kayak tomorrow morning, next week, on Monday, ataupun keterangan tanggal akan datang. Misalnya hari ini baru tanggal 13, so tomorrow akan tanggal 14.
maka kita bisa sebutkan tanggal ataupun bulan tersebut atau tahun yang akan datang. Ya, Excuse me, mostly does the this use train of leave for Manchester at timetable yang 7:30? seringkali menggunakan simple present untuk menyatakan future. No, this one leaves Misalnya for kita London in lihat 5 ada minutes' peristiwa time. ataupun ada The train to percakapan yang Manchester terjadi leaves di from subway. platform 2 at Ada orang yang 7:30. bertanya, excuse me, Excuse me, this does this train leave for Manchester at 7:30? at No, 7:30? this one leaves for London in Ketika 5 dia minutes' menanyakan time. itu, dia tidak The menanyakan train to excuse Manchester me, leaves from will platform this 2 at train leave? Kami 7:30. cukup menggunakan das karena apa yang terjadi itu sudah merupakan jadwal bahwa kereta itu akan berangkat pada pukul 7.30. Demikian juga ketika dijawab, no, this one leaves for London. Jadi pada pukul 7.30 yang melalui mungkin platform 1 atau di platform yang lain, karena biasanya di subway atau di kereta-kereta kita lihat bahwa kereta itu berangkat dari platform yang berbeda-beda, sehingga meskipun waktu yang berangkat sama tapi platform yang harus dimasuki oleh penumpang itu berbeda-beda. Nah, itulah sebabnya kenapa tidak perlu menggunakan will. No, this one will leave, nggak perlu. Karena apa? Hal tersebut sudah pasti terjadi bahwa pada platform 1 atau 3 pada pukul 7.30 kereta itu akan berangkat. Namun katanya the train to Manchester leaves from platform 2 at 7:30. Namun yang akan berangkat ke Manchester pada pukul 7.30 adalah melalui platform 2. So that's why even it's happened in the future, kita cukup menggunakan kata kerja simple present karena merupakan jadwal. Another example for things untuk schedule ataupun timetable, misalnya seperti selain tadi kereta, kita juga bisa menanyakan seperti misalnya kapan sekolah mulai. So we don't have to say when will school start, cukup when does school start karena mungkin masih liburan. Nah, sehingga jawabannya cukup it doesn't start until December. Tidak perlu it will not start until December karena memang sekolah-sekolah khususnya di negara-negara barat itu baru mulai pada bulan September, layaknya seperti kuliah di Indonesia. Ya, demikian juga ketika kita menanyakan tentang toko-toko, mungkin karena besok itu tanggal merah atau lain sebagainya, kita bisa bertanya dengan do the shop open tomorrow. Nah, kata tomorrow seringkali orang mengkonotasikan dengan kata will, padahal tidaklah demikian. Why? Karena memang sudah merupakan suatu kebiasaan atau jadwal.
Then we are going to feature the cinema arrangement. to see the Ada new dua Star orang sedang Wars minum film. teh, kemudian ketika ada pertanyaan dari temannya karena menanyakan tentang besok, apakah yang akan dia lakukan, dan biasanya, let's say it's Friday, so tomorrow is weekend ya. Ketika besok itu hari Sabtu, orang pasti punya rencana-rencana tertentu di hari Sabtu atau weekend. So one of her friend asked, "What are you doing tomorrow evening?" Ketika dia bertanya what are you doing tomorrow evening, itu pasti orang sudah jelas bahwa yang dia tanyakan adalah rencana untuk malam besok. Sehingga jawaban dia adalah I'm meeting Mary at 6:30. Then we are, maaf itu spelling misspell, harusnya then pakai e ya. We are going to the cinema to see the new Star Wars film. So makna dari kalimat ini adalah sudah jelas karena ada kata-kata tomorrow evening, maka kejadiannya akan terjadi esok malam sekitar pukul 6.30. Dia tidak menggunakan will meet. Kenapa? Karena dia sudah berencana untuk bertemu Mary terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan berita bahwa dia akan bertemu. So future arrangement. Ya, present continuous for people. Remember that it's only for people. Jadi berbeda, berbanding terbalik dengan jadwal. Jadwal tidak akan digunakan untuk orang, dan sebaliknya juga orang tidak bisa dipakai untuk benda. I'm not working in London next week. Artinya sekarang dia mungkin bekerja, tapi esok ataupun minggu depan tidak bekerja lagi. Kemudian John is leaving on a midnight train. Berarti saat ini John belum berangkat, tapi karena sudah pegang tiket mungkin dan sudah pasti bahwa jadwalnya adalah malam, kita bisa bilang bahwa nanti malam John come to see John. Kenapa? Karena John is leaving on the midnight train. Demikian pula, we are flying to New York tomorrow morning. We now not in New York. We are still at home, but we are planning. We already hold a ticket, tinggal pergi saja. Sehingga kita bisa bilang bahwa kita akan berangkat ke New York. Kita tidak tepat menggunakan we are going to ataupun we will. Kenapa? Yang akan saya jelaskan kembali di slide yang lain, meskipun di slide sebelumnya, di posting sebelumnya bisa dicek bahwa saya juga sudah menjelaskan masalah ini. So better for us to say we are flying to New York tomorrow morning. Kenapa? Karena sudah mendekati dan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Demikian juga when are you coming to visit us? Berarti orang yang ditanya ini belum berkunjung. Mungkin dia berkunjung esok atau kapan, tergantung dari waktu yang tersedia. Demikian juga what are you doing at weekend? Sekarang belum weekend, tapi dia merencanakan apa-apa yang akan dia lakukan pada akhir pekan. Excuse me, does this train leave for Manchester at 7:30? No, this one leaves for London in 5 minutes' time. The train to Manchester leaves from platform 2 at 7:30. Remind you, mari kita ingat kembali apa-apa yang sudah pernah saya jelaskan di beberapa postingan sebelumnya, bahwa planning juga seringkali menggunakan to be
going to, di mana dia dipakai berdasarkan tiga kata, yaitu to be, are, is, am, kemudian going to dan kata kerja utama. Kemudian biasanya dipakai untuk menceritakan hal-hal yang akan terjadi yang merupakan suatu niat. So, although we often use them at for future time are not always necessary. Jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, rencana itu sudah mendekati dan selalu biasanya diperjelas dengan keterangan waktu. Karena untuk menghindari kebingungan orang ketika kita menggunakannya sebagai kegiatan yang sedang terjadi. Apabila menggunakan going to sudah cukup jelas tanpa keterangan waktu, ini sudah menunjukkan akan. Meskipun sama-sama menyatakan hal yang sudah kita niatkan. Bisa juga going to dipakai untuk ramalan berdasarkan apa yang bisa kita lihat sekarang, apa yang kita bisa rasakan sekarang. So we believe that something will happen in a very near future. Jadi apa yang kita rasakan, misalnya pada kita I'll be back at 5 niat bahwa I'm going to play kita mau tennis main with Mary. sekitar berapa jam gitu ya. Lalu dia bilang bahwa dia akan terlambat. Mungkin biasanya pulang itu jam 3 atau jam 4. Kali ini dia bilang, Mom, I'll be back at 5 o'clock. I'm going to play tennis with Mary. Karena apa? Karena dia punya niat sudah untuk bermain tenis bersama Mary. Look at those clouds. Apa It's yang going kita to rain ramalkan in a few berdasarkan minutes. apa yang kita lihat. Seperti misalnya kita melihat awan mendung, sehingga ketika kita bicara, kita ramalkan bahwa akan hujan. Look at those clouds. It is going to rain in a few minutes. Jadi apa yang kita lihat pada saat sekarang itu adalah gelap, ya, awan mendung. Nah, maka yang kita ramalkan atau we predict that it is going to rain. To be going to, contoh lainnya adalah I'm going to visit Italy sooner or later. Kalau dibuat pertanyaan, are you going to learn German next term? Kemudian, who is going to wash the dishes? Not me. Ataupun, I think John is going to go to London in a few time. Remember, untuk kalimat it is going to, better for you to say it's going to saja tanpa perlu menggunakan kata go untuk menghindari repetition, ya. Bagaimana dengan will? Kita akan lihat will ini dipakai untuk beberapa peristiwa masa depan dengan beberapa fungsi. Kita hanya lihat beberapa saja di sini. Dan will juga dia selalu digunakan dengan kata kerja utama. Kemudian negatifnya adalah won't. Bisa kembali cek di beberapa video saya sebelumnya. Remember that if you want to emphasize the negative, kalau kita ingin menekankan, lebih baik kita menggunakan will not. For example, ketika kita melarang orang, I will not agree with what you say, instead of I won't agree. Will juga bisa digunakan di keadaan di masa depan, tapi tidak digunakan untuk satu, niat masa depan yang sudah terencana. Jadi kebalikan daripada yang present continuous dan going to, ya. Tidak dipakai untuk planning seperti tadi yang kita berencana untuk main tenis. Kemudian juga tidak dipakai untuk jadwal. Because will is an indicator of certainty. Jadi dipakai untuk suatu kepastian. Nah, mari kita lihat satu persatu use of will. Dipakai untuk request, dipakai untuk permohonan, kemudian dipakai untuk promise, perjanjian, dipakai untuk snap decision, keputusan mendadak, dipakai untuk meramal, dipakai untuk hal-hal yang sudah. Will anyone Ketika help me kita to do the menginginkan orang ironing? membantu kita bisa bilang, will anyone help me? Tidak mungkin kita menggunakan are you going to help me? Lebih tepat, will anyone help? Request adalah meminta orang untuk melakukan sesuatu. Contoh lain, will you help me? Kemudian, will you clean your bedroom tomorrow? Dipakai juga untuk promise. Contohnya, I pinky promise I will love you forever. Gombal.
promise adalah janji, ya, di mana janji untuk melakukan sesuatu. I promise I'll pay you back next Monday. Jadi ada orang utang, dia berjanji untuk mengembalikan. Ataupun I will definitely pay you back. Snap decision, ini juga pernah kita bahas di video sebelumnya. Look at price, I'll try it on and I'll buy it. Kita tidak pernah berniat untuk belanja. Ketika kita jalan ke mall dan melihat ada pakaian bagus diskon mungkin, maka tiba-tiba kita berniat untuk belanja. So better to say I'll try and I'll buy it instead of I'm going to buy. Karena kita tidak punya niat. We'll also use to snap decision adalah decision made instantaneously with no planning. Ya, jadi ketika berpikir saat itu juga dilakukan, tidak punya rencana. Like the dress, I'll buy it. Ataupun how will you pay, madam? I'll pay cash. Mungkin entah mau tadinya kredit dia ataupun cash. Ternyata dia memutuskan untuk membayar dengan cash. Look at snowing, I'll stay at home. Mungkin tiba-tiba saja salju turun dan dia pun berencana untuk di rumah. Padahal mungkin tadinya berniat untuk prediction. Beda apa prediction yang tadi dengan yang di going to dengan yang will, ya. Jadi ketika predictions yang tidak pasti, meramal tanpa ada petunjuk masa sekarang. Jadi dari mana kita tahu? Itu hanya ramalan, sebatas ramalan. Biasanya dipakai untuk misalnya forecast, ramalan cuaca, ya, bisa juga ramalan masa depan gitu, ya. Contohnya ini, this is the weather forecast. It will rain in London tomorrow morning, but it won't snow. Bisa saja tidak jadi karena juga ramalan, ya, ramalan cuaca. Will robot dominate the world in 2050? Apakah robot akan mendominasi pekerjaan-pekerjaan di tahun 2050? Yes, maybe yes. And the last but not least, will can be used to something that already pasti, gitu, ya. Hal-hal yang sudah pasti. Ketika kamu berusia 4 tahun, tahun depan pasti umur 5 tahun. Kalau dia bilang I will be 4 next year, berarti saat ini dia berumur 3 tahun. But it's something that certain. Jadi hal-hal yang sudah pasti. Tidak mungkin di-deny. Hari ini Minggu, so besok pasti hari Senin. Seperti itu, ya. Habis 1 pasti 2. Tidak akan bisa dipungkiri. John is 16, he will be 17 next June. So without water, those plants will die, ya kan? Tanpa air pasti akan mati dan kering. Jadi hal-hal yang sudah pasti terjadi. Penjelasan saya dengan 4 kata kerja yang biasa dipakai untuk mengatakan future. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Selamat berpisah, sampai ketemu di video selanjutnya.